Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, saya persilahkan untuk subscribe agar teman-teman mendapat notifikasi video saya terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas mempunyai cara yang sangat unik dalam memberikan pelajaran kepada para hakim yang zalim, dan untuk menyadarkan mereka, Abu Nawas mempunyai cara jitu yang cerdik dan jenaka. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Pada suatu hari, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid mengalami krisis keadilan. Banyak hakim yang adil meninggal dunia, dan raja kurang tepat dalam memilih sebagai pengganti hakim yang meninggal tersebut. Akibatnya hakim pengganti itu tidak mampu menjawab kebutuhan rakyat dalam hal keadilan. Para hakim pengganti itu berlaku menyimpang dan sama sekali tidak mengetahui hukum-hukum agama, sehingga tidak aneh jika kemudian muncul berbagai kebobrokan dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh para hakim. Tiadanya keadilan dan kebenaran, semakin meluasnya praktek korupsi dan penyalahgunaan hukum, sepertinya telah menjadi hal yang biasa. Dalam kekuasaan, ucapan penguasalah yang menjadi hukum, dan kepentingan pribadi selalu berada di atas segala-galanya. Dalam hal ini Abu Nawas turut prihatin. Dia pun lantas berinspiratif menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Dalam hal ini Abu Nawas turut prihatin. Dia pun lantas berinisiatif menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu surat. Namun hakim di kotanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani surat itu. Keadaan ini terus berlangsung seperti itu, sehingga Abu Nawas menyimpulkan bahwa si hakim minta untuk disuap. Akan tetapi Abu Nawas mengetahui bahwa menyuap adalah hal yang diharamkan oleh agama. Oleh sebab itu Abu Nawas pun memutuskan untuk melemparkan keputusan pada si hakim itu dengan caranya sendiri. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisi dengan kotoran sapi sehingga hampir penuh. Kemudian di atasnya Abu Nawas mengoleskan mentega setebal beberapa sentimeter. Gentong itu dibawanya ke hadapan Pak Hakim. Saat itu juga kesibukan sang hakim langsung hilang, dan sang hakim mempunyai waktu untuk membubuhkan tanda tangan pada surat yang sedang diurus oleh Abu Nawas. Tuan Hakim, apakah pantas Tuan mengambil gentong mentega itu sebagai pengganti tanda tangan Tuan? Tanya Abu Nawas mengelabui. Sang hakim tersenyum sambil mengamati gentong yang dibawanya. "Ah, engkau jangan terlalu memikirkannya," kata si hakim mulai terjebak tipu muslihat Abu Nawas. Hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipinya. "Wah, enak bener mentega ini," kata sang hakim. "Iya, sesuai dengan ucapan Tuan. Jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan dari sang hakim dan setelah menyerahkan gentong berisi mentega dan kotoran sapi. Hakim lantas pulang dengan hati yang riang gembira
Dibawanya gentong itu lantas dipanggillah istri dan anak-anaknya untuk bersama-sama memakan pemberian dari Abu Nawas. Awalnya mereka sekeluarga amat menikmati mentega itu. Namun begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Ups, apa ini? Baunya sangat busuk seperti kotoran hewan," kata sang hakim. Hakim lantas teringat Abu Nawas. Setelah berpikir panjang dan penuh perenungan, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap menyuap dan perbuatan yang tidak baik dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim itu kemudian merasa sangat bersalah atas sikapnya selama ini. Ia lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekeliruannya. Di hadapan Abu Nawas ia berjanji akan menjadi hakim yang adil. Demikian kisah singkat dari cerita Abu Nawas. Semoga dapat diambil hikmahnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.